Wah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu mengenal dan memahami apa itu zakat fitrah. Yang kedua, memahami ketentuan zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Nah, sekarang Ibu jelaskan ya apa itu zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah berarti mencuci harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah karena telah diwajibkan bagi setiap muslim. Nah, ada yang tahu nggak siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Nah, baiklah Ibu jelaskan ya. Yang pertama itu fakir. Fakir ialah orang-orang yang memiliki harta, namun sangat sedikit. Orang-orang ini tidak memiliki penghasilan sehingga jarang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, miskin. Miskin di atas fakir. Ada orang-orang yang disebut miskin. Mereka adalah orang-orang yang memiliki harta namun juga sangat sedikit. Penghasilannya sehari-hari hanya cukup untuk memenuhi makan minum dan tak lebih dari itu. Yang ketiga, amil. Amil, mereka adalah orang-orang yang mengurus zakat, mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan. Yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam, atau mu'alaf juga menjadi golongan yang berhak menerima zakat. Ini bertujuan agar orang-orang semakin menetap meyakini Islam sebagai agamanya, Allah sebagai Tuhannya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Yang kelima, para budak. Para budak atau rikab di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudara-saudara kaya. Inilah zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekakan. Orang-orang yang memerdekakan budak yang berhak menerima zakat. Yang keenam, gharim, orang yang memiliki hutang. Gharim merupakan orang yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat. Namun, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan maksiat seperti judi dan berhutang demi memulai bisnis lalu bangkrut, hak mereka mendapat zakat akan gugur. Yang ketujuh, fi sabilillah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan di jalan Allah. Misal, pengembangan pendidikan, dakwah, kesehatan, panti asuhan, madrasah, dan banyak lagi. Yang kedelapan, Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah sebagai musafir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. Baiklah, apakah kalian sudah mengerti? Nah, jika kalian sudah mengerti, Ibu akan menjelaskan apa itu ketentuan zakat fitrah. Ketentuan zakat fitrah. Waktu pembayaran zakat fitrah pun sudah ditentukan hukumnya. Ini karena apabila dibayar melewati waktu-waktu yang sudah ditentukan, hukumnya menjadi haram. Berikut adalah ketentuan zakat fitrah serta keterangan waktu tepat untuk membayarnya. Waktu harus dimulai dari awal bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Waktu wajibnya setelah matahari sudah terbenam pada akhir bulan Ramadan. Waktu afdol setelah dilaksanakannya sholat subuh pada hari akhir bulan Ramadan hingga sebelum mengerjakan sholat Idul Fitri. Waktu makruh saat melaksanakan sholat Idul Fitri sehingga sebelum terbenamnya matahari. Waktu haram setelah matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri. Nah, tidak hanya waktunya, besar zakatnya pun ditentukan, yaitu sebesar 3, liter atau 2,5 kg beras. Nah, adapun hukum zakat yaitu terbagi menjadi dua, yaitu wajib dan tidak wajib.
Syarat zakat fitrah ini wajib dilaksanakan apabila seorang memiliki harta yang mencukupi dan bisa dibagikan pada orang lain yang lebih membutuhkan. Syarat wajib zakat fitrah adalah beragama Islam dan merdeka, menemui 2 waktu yaitu di antara bulan Ramadan dan Syawal walaupun hanya sesaat, mempunyai harta yang lebih daripada kebutuhannya sehari-hari untuk dirinya dan orang-orang di bawah tanggungannya pada hari raya dan malamnya. Nah, itulah pentingnya kita memberi zakat kepada orang yang tidak mampu. Karena kita mempunyai harta, untuk apa kita menggunakannya sendiri? Harusnya kita harus membagi kepada sesama kita. Nah, adapun hukum yang tidak wajib dengan syarat-syarat berikut. Orang yang meninggal sebelum terbenam pada akhir Ramadan. Anak yang lahir selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Yang ketiga, orang yang baru memeluk agama Islam. Keempat, tanggungan istri yang baru sudah dinikahi selepas matahari terbenam. Itulah tadi ketentuan zakat fitrah yang sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini jika ada yang belum jelas, kalian boleh bertanya kepada Ibu ya. Sudah jelas semua? Bagus, anak Ibu sudah jelas semua ya. Nah, sekarang Ibu menjelaskan apa itu keutamaan zakat fitrah. Nah, keutamaannya itu sangat banyak loh. Nah, salah satunya itu menghapus dosa. Berbuat kebaikan dapat menambah pahala kita dan mengurangi dosa kita atau bahkan menghapusnya. Yang kedua, membersihkan hati dan diri. Dengan membayar zakat, Muslim telah masuk ke dalam kelompok orang dermawan dan memisahkan diri dari kelompok orang-orang kafir. Yang ketiga itu menyempurnakan iman kita. Berzakat kepada orang yang membutuhkan merupakan salah satu pilar agama Islam. Yang keempat, zakat memberi lebih. Dengan mengeluarkan zakat, seorang diyakini akan mendapatkan rezeki lebih. Yang selanjutnya, menjaga kesetaraan. Berzakat membuat untuk menjaga kesetaraan antara si miskin dan si kaya agar tidak semakin senjang. Nah, itulah yang keutamaan yang kita dapat jika kita memberikan zakat kepada orang yang tidak mampu. Nah, anak-anak di sini harus berzakat ya jika mempunyai harta yang berlebih. Nah, baiklah. Di sini ada yang ingin bertanya? Baiklah, tidak ya. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Nah, sekarang kalian harus meringkas apa yang telah Ibu jelaskan. Nanti Ibu berikan catatannya kepada kalian dan kalian ringkas di rumah ya. Ibu harap kalian mengerjakannya ya. Minggu depan kalian kumpulkan kepada Ibu ya. Jadi, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang duduknya paling rapi itu yang pulang duluan ya. Nah, baiklah. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.